Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan strategi delivery pembelajaran agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas khusus pada sinkronus yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan pembelajaran pada sinkronus pertama adalah peserta mampu menerapkan keterkaitan modul-modul di agenda 2 yang ada 4, yaitu pertama adalah diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan yang melayani atau dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengkaitkan keempat modul di agenda 2, kami berharap mereka dapat meningkatkan pelayanan prima di unit organisasi, di unit kerjanya, sesuai tugas mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan The Golden Circle-nya Simon Sinek, yaitu yang memulai dari dalam atau inner, yaitu pikiran dan hati peserta, yaitu dimulai dengan why, start with why. Why? Why do you do what you do? Mengapa mereka belajar kepemimpinan pelayanan ini? Apa manfaatnya bagi mereka? Alasan ini penting, bapak-bapak, ibu-ibu, dan manfaat bagi mereka juga sangat penting. Kalau tidak ada manfaatnya bagi mereka, untuk apa mereka belajar? Untuk apa kita belajar? Inilah yang menyentuh pikiran dan hati mereka, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan setelah itu, setelah tahu why-nya, setelah tahu manfaatnya, kami berusaha prosesnya, bagaimana membentuk pemimpin yang melayani. Dan yang terakhir adalah what, yang bentuknya adalah pemimpin yang melayani, sehingga memberi pelayanan yang terbaik di unit organisasinya. Dan ini adalah salah satu fungsi dari ASN, yaitu pelayan publik. Bagaimana rancangannya Golden Circle dari Simon Sinek ini yang saya susun dalam rencana pembelajaran? Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus memberi salam yang hangat, antusias, sebagai vibe positif, membangun kedekatan antara fasilitator dan peserta. Ini membangun raport terkaitan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus senyum, kita harus menghargai mereka, kita harus memberi perhatian kepada mereka. Di sini kita sebagai fasilitator, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, dalam proses why, saya menanyakan emosi saat kita berbagi, berdiskusi. Mengapa emosi itu penting dalam belajar? Mungkin mereka ada yang sedih, mungkin mereka ada yang senang, atau mereka ada yang lelah, dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu fungsi pemimpin yang pertama, memahami emosi dirinya. Sebelum dia memimpin orang lain, harus memimpin dirinya. Nah, yang ketiga adalah substansinya. Mengapa kita belanja agenda 2, yakni kepemimpinan melayani?
Mereka harus tahu mengapa alasan. Kalau mereka tidak tahu alasannya, maka akan sulit. Maka alasan penting. Why? Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita belajar? Dan apa manfaatnya untuk mereka? Yang keempat, kita harus menyampaikan tujuan, big picture dari kita berdiskusi kepemimpinan yang melayani. Dan pokok pembahasan sampai kita mencapai ke sana. Dari why yang terakhir dalam memberi quote kepemimpinan dari Robert Greenleaf, seorang penulis buku Seven Leadership. Yang dalam agenda 2 disebut kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, setelah why-nya, maka saya akan menyampaikan prosesnya, how-nya, bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Yang pertama, saya akan meminta peserta bagaimana mereka mengkaitkan 4 modul di dalam agenda 2. Setelah mereka menyampaikan pendapat, semuanya kita anggap benar, karena tidak ada jawaban yang salah. Tergantung persepsi kita masing-masing. Maka saya akan menguatkan ketekatan 4 modul pada agenda 2 ini dengan cara saya, dengan menghargai pendapat mereka. Nah, dari pendapat mereka, ketika mereka mengingatkan 4 modul tersebut, maka saya akan meminta mereka presentasi sebanyak 3 peserta yang merupakan tugas pada MOC, yaitu satu esai agenda kedua yang berisi isu, mengapa isu itu dipilih, akar penyebab masalah, dan solusi. Setelah mereka atau 3 peserta menyampaikan makalah, maka saya memberi masukan, diskusi untuk menguatkan mereka. Nah, setelah mereka mendapat gagasan perubahan dari makalah atau esai mereka, maka saya memberi penugasan mereka secara individu dan tugas kelompok yang berkaitan dengan satu esai yang mereka paparkan, yaitu berpikir kreatif yang diwujudkan dalam inovasi. Gagasan perubahan harus terbentuk dalam inovasi. Karena ketika kita melakukan inovasi, itulah hasilnya perubahan, kreativitas, inovasi yang berdampak pada perubahan. Maka tugas individu dan tugas kelompok ini berkaitan dengan presentasi mereka. Setelah saya menjelaskan tugas individu dan tugas kelompok, maka saya akan merangkum pembelajaran hari ini. Apa yang sudah didapatkan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Setelah itu saya akan menutup, yaitu memberi masukan kembali dan tugas-tugas yang dipersiapkan untuk sinkronus yang kedua. Memberi evaluasi apa hasil yang diharapkan dalam pembelajaran ini dan memberi closing statement dan mengucapkan salam. Saya berharap dengan rencana pembelajaran ini, dengan golden circle dari Shipon Snack, dari why, how, dan what, berharap akan memiliki harapan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mereka memiliki big picture dan bagaimana mereka tahu prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.